Coba pikirkan, dari 7,7 miliar orang di planet ini, 5 miliar diantaranya menggunakan ponsel. Akan tetapi, banyak dari kita tak tahu cara membuat gadget kita seawet rancangan aslinya. Apakah membiarkan baterai ponsel sampai habis total itu bagus? Haruskah kamu mematikan ponselmu? Atau haruskah kamu mengeluarkannya dari saku sebelum mencuci? Nah, berikut adalah beberapa anjuran dan larangan tentang ponsel. 1. Matikan Bluetooth saat tidak dipakai. Dengan begini, kamu akan mencegah unduhan yang tak perlu dan mungkin berbahaya. Dan tak akan ada penyusup yang berhasil membaca data yang kamu simpan di ponsel. 2. Jangan biarkan ponselmu terpapar cuaca. Bukan hanya dari hujan, banjir, atau kelembapan lainnya. Dan ya, keluarkan ponselmu dari saku sebelum mencuci baju. Hawa dingin dan panas sama buruknya. Gadget akan mulai melambat jika suhu turun di bawah minus 40 derajat Celcius. Panas bahkan lebih parah. Jika tergeletak di bawah sinar matahari atau di tempat lain yang suhunya di atas 45 derajat Celcius, bisa jadi ponselmu berhenti bekerja dengan baik. Bahkan yang lebih parah, kerusakannya bisa permanen. 3. Enkripsikan semua informasi sensitif dan pribadi di ponselmu. Tidak semua ponsel dilengkapi fitur ini, tapi kalau di ponselmu ada, gunakan. Jika ponselmu dicuri atau hilang, data pribadi yang tersimpan di gadgetmu akan aman. 4. Jangan pakai kabel pengecas murah atau tidak asli. Meski tidak membahayakan ponselmu, proses pengecasan tidak akan stabil dan cepat. Selain itu, untuk membuat kabel pengecas murah, produsen akan memakai kabel berkualitas rendah yang lebih mudah putus dibanding kabel yang sudah diakui pabrikan. 5. Bersihkan lubang dan kabel pengecas secara teratur. Selama pemakaian, banyak kotoran dan debu menempel pada colokan pengecas. Jika dipakai dengan hati-hati, tusuk gigi kayu bisa dengan efektif membersihkan kotoran dari lubang colokan. Dan untuk membersihkan colokan kabel, kamu bisa memakai korek kuping yang lembab, bukan basah. 6. Jangan abaikan ancaman malware. Ada salah kaprah yang beranggapan kalau virus cuma berbahaya untuk komputer. Tapi malware ponsel pintar bisa mencuri data-data pribadi dan bahkan bisa melacak lokasimu. Jahat sekali ya! Sebaiknya, hindari pemasangan aplikasi yang mencurigakan. Kemungkinan besar, mereka cuma akan memenuhi ponselmu dengan virus. 7. Hindari menjatuhkan ponsel meski sudah terlindung casing. Mungkin kamu tak melihat ada sudut yang penyok atau layar yang retak, tapi kamu tak pernah tahu seperti apa pengaruhnya terhadap bagian dalam ponselmu. Kalau kamu lumayan sering menjatuhkan ponselmu, masalah apapun yang kamu punya pada ponselmu sekarang bisa jadi merupakan akibat dari ponselmu yang sering jatuh. 8. Jangan pakai semprotan langsung ke ponselmu saat membersihkannya. Banyak ponsel masih belum tahan air. Jika ada sedikit saja percikan air yang masuk, riwayat ponselmu bisa tamat. Dan kalaupun tidak mati total, beberapa bagian yang terbuka seperti mikrofon bisa berhenti berfungsi. Banyak perangkat pembersih ponsel memang dilengkapi semprotan, tapi itu seharusnya dipakai untuk menyemprot lap mikrofiber bebas serat, bukan langsung disemprotkan ke ponselmu. 9. Cas ponselmu sebelum baterainya habis total. Tak masalah kalau daya bateraimu pernah mencapai 0% sekali atau 2 kali. Tapi, jika sering terjadi, ponselmu berisiko tidak mampu bertahan lama dari yang seharusnya. Setiap ponsel punya jumlah siklus pengecasan masing-masing, yaitu siklus saat kamu mengisi daya sampai 100%, lalu dihabiskan sampai 0%. Jika baterainya dibiarkan sampai kosong setiap hari, ponselmu tak akan bisa bertahan lebih dari 400 sampai 500 hari. 10. Jangan pasang aplikasi pengoptimal baterai. Aplikasi ini hanya menghapus aplikasi yang berjalan di latar belakang dan membersihkan cache atau bagian dari memori ponsel yang menyimpan informasi yang sering dipakai. Tapi, kamu dapat melakukan kedua hal ini sendiri dengan mudah. Dan dengan menggunakan aplikasi pengoptimal, kamu malah akan sering melihat iklan-iklan menyebalkan terus-menerus muncul di layarmu. Saya baru saja menghapus punya saya. Apa kamu sering melakukan larangan-larangan tadi? Jangan ragu untuk menceritakannya di kolom komentar ya. Mari kita lanjutkan lagi. 11. Jaga layar berandamu seringkas mungkin.
Saya setuju, wallpaper bergerak itu memang keren, dan semua orang pasti suka aplikasinya tersedia hanya dengan sekali klik, bukan? Tapi, jika layar berandamu berantakan, ponselmu akan kesulitan untuk memuat semuanya dalam satu tempat. Ini akan memberatkan perangkat keras ponselmu, yang pada akhirnya akan membuatnya lambat dan memengaruhi kinerjanya. 12. Jangan penuhi memori. Dampaknya terhadap ponselmu memang tak akan parah, tapi sebaiknya gunakan kartu SD atau penyimpanan berbasis cloud untuk beberapa aplikasi dan foto-fotomu itu. Jika terisi data sampai penuh, ponsel pintarmu akan tetap membuatmu kesal karena memorinya selalu penuh. 13. Perbarui perangkat lunak jika ponselmu menyarankannya. Ini akan membuat ponselmu bekerja lebih baik dengan membebaskannya dari bug. Jangan pernah unduh perangkat lunak atau software dari sumber-sumber yang tidak meyakinkan. Jika kamu ragu dan sumbernya tidak jelas, perangkat lunak itu bisa membuat ponselmu mati atau rusak. Atau yang paling parah, seseorang bisa mendapatkan data pribadimu. 14. Jangan simpan ponsel di saku celanamu. Kamu mungkin lupa memasukkannya ke sana, lalu duduk dan menimpanya. Atau memasukkannya ke mesin cuci. Dengan disimpan di saku, panas badanmu akan menyebabkan baterainya lebih cepat habis daripada jika dimasukkan ke tas. Ingat, panas itu tak bagus untuk ponselmu. 15. Matikan ponselmu setidaknya sekali seminggu. Setelah itu, biarkan ponselmu beristirahat selama beberapa menit, ia juga butuh liburan, lalu kembali nyalakan. Ini akan membantu mempercepat kerja ponsel, memperpanjang daya tahan baterai, mengosongkan semua beban yang tak diperlukan dari memori, dan mencegah kerusakan lainnya. Biasanya, saat kamu menutup sebuah aplikasi, aplikasi itu tidak benar-benar tertutup. Aplikasi itu berada pada posisi pertengahan, agar kalau dibutuhkan lagi, kamu bisa lebih cepat menyalakannya. Ini memakan memori dan baterai ponselmu. Dan kamu hanya bisa memecahkan masalah ini dengan menyalakan ulang ponselmu. 16. Jangan matikan ponsel jika baterainya nyaris habis, dan kamu berniat menyalakannya lagi dalam setengah jam. Bukannya menghemat energi, kamu akan membuat bateraimu habis total. Seluruh proses menyalakan dan mematikan ponsel mengonsumsi jauh lebih banyak daya daripada mengalihkannya ke mode pesawat. Jika kamu berniat baru akan memakai ponselmu beberapa jam lagi, barulah sebaiknya dimatikan. Ini adalah cara paling sederhana untuk menghemat baterai. 17. Jangan lupa bersihkan cache ponselmu. Saya yakin kamu punya beberapa aplikasi yang terlalu penting untuk dihapus, tapi kamu belum tentu memakainya setiap hari. Kamu bisa membuang data aplikasi ini dari cache di menu pengaturan. Dengan begini, aplikasi tersebut tak akan menyita terlalu banyak tempat saat tak dipakai, dan ponsel pintarmu akan bekerja lebih cepat. 18. Colokan kabel cas dengan hati-hati. Tanpa sadar, kamu bisa dengan mudah salah mencolokkan kabel cas saat mau tidur. Tapi setiap goresan kecil itu akan mempersingkat umur ponselmu karena semua kontak listrik itu jauh lebih sensitif dan lemah daripada yang kamu duga. 19. Jangan ganti baterai asli ponselmu dengan baterai pengganti murahan. Dan kalau kamu membawa ponselmu ke counter untuk ganti baterai, selalu periksa apa yang mereka pasang selama perbaikan. Jika baterai baru itu tidak asli, baterai itu bukan saja akan gagal berfungsi, tapi juga memperpendek usia ponselmu. 20. Gunakan pelindung layar. Meski tampak seperti sepotong plastik atau kaca rapuh tak berguna, pelindung ini bisa menyelamatkan ponselmu. Bagaimanapun, ini adalah lapisan pertahanan tambahan yang akan sangat berguna jika ponselmu jatuh ke lantai atau trotoar yang keras. Cukup sekian saran saya tentang ponsel untuk kamu hari ini. Hey, jika kamu mempelajari hal baru hari ini, tekan tombol suka pada video ini dan bagikan kepada teman. Dan berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di sebelah kiri atau kanan, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.